Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Sobat Republika? Salam sehat selalu. Ya, pada kesempatan kali ini, saya Abdullah Sami akan memandu acara baru di kanal YouTube Republika Official. Acara yang bertajuk New Story. Apa itu New Story? New Story adalah acara yang akan membahas kisah-kisah ataupun berita yang hangat yang dibahas oleh kanal republika.co.id, dan berita tersebut juga mengundang atensi luas dari pembaca yang kita akan nanti membacakan satu persatu komentar dari berita tersebut. Nah, pada edisi perdana kali ini, saya sudah bersama dengan salah satu redaktur republika.co.id, yakni Muhammad Fahrudin. Gimana Bang Udin, biasa kita sebut Bang Udin. Gimana Bang Udin kabarnya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Udin ini biasa menggawangi redaksi di republika.co.id, dan dia juga ekspertis di isu-isu seputar perkotaan dan juga isu seputar agama. Nah, kebetulan pada bahasan kali ini nih Bang Udin, kita akan membahas tema yang salah satu yang paling hangat saat ini, yaitu sepak terjang Risma dan juga kaitannya dengan Anies Baswedan. Nah, ini kan mulai dikait-kaitkan nih antara Anies dengan Risma, terutama aksi belusukan Risma di beberapa kawasan di DKI Jakarta dan perannya sebagai Menteri Sosial. Nah, ini agak diperbandingkan nih antara Risma dengan Anies. Nah, sebagai pembuka dulu nih Bang Udin, kalau melihat secara umum, kedua sosok ini seperti apa nih Bang Udin? Ya, terima kasih Bang Semi gitu. Jadi kedua sosok ini ya memang ibaratnya kita udah tahu keduanya ya public figure dan juga pejabat yang memang populis ya di kalangan baik itu netizen maupun rakyat gitu. Nah, mereka juga kedua-duanya loh ya punya segudang prestasi yang bisa dibanggakan lah gitu. Nah, ketika kedua-duanya dibanding-bandingkan itu wajar gitu karena kita melihat ini dalam konteks apa ya berjuang untuk kebaikan Bang Semi gitu kira-kira untuk sebagai pembuka gitu. Nah, kita kan tahu nih yang hangat-hangat sekarang nih Bang Semi. Jadi kemarin pada belusukan ke kolong jembatan kan diawali oleh Ibu Risma yang belusukan, tapi belusukannya bukan di kota Surabaya sana gitu, tapi di kota Jakarta. Tentunya kan sambutannya ini agak lain gitu. Sambutannya lain, ada yang menganggap ini ada persaingan menjelang pemilihan gubernur atau dan lain sebagainya. Terus ada juga yang menanggapi dengan ya positif dan tidak bebas nilai lah gitu loh. Artinya memang Risma menjalankan tugas-tugas sebagai Menteri Sosial yang skupnya lebih nasional. Tapi nanti kita lihat ini ada juga tanggapan beragam Bang Semi gitu. Mungkin tuh Oh, sebagai pengantar dulu Bang. Oke, terima kasih Bang Udin. Ya, tadi seperti sudah dibahas Bang Udin bahwa memang kedua sosok ini pada akhirnya ya mau tidak mau dibandingkan karena merupakan salah satu figur sentral ya Bang Udin ya di tengah Iya. publik yang kebetulan juga figur ini mewakili representasi dari kelompok yang ada di masyarakat gitu, kelompok politik yang mungkin berbeda begitu antara Risma dengan Anies. Nah, sebelum kita nanti berbicara lebih jauh, nah kita acara News Story ini akan membahas tema yang sedang hot di republika.co.id. Nah, ini tema yang di-create oleh Bang Udin nih kebetulan nih. Ya, ini saya share dulu screen-nya ya. Ini dia temanya terkait dengan, nah ini, sebenarnya udah di-mention tadi yang Bang Udin, yaitu tentang ini nih, tentang masih ada warga Surabaya tinggal di kolong jalan tol. Nah, ini dikaitkan dengan Risma ini nih. Nah, ini Bang Udin melihatnya seperti apa nih Bang? Kalau dilihat dari berita kali ini kan, ini berita sebenarnya mengawali prolog dari berita ini tentang aksi Risma menyambangi kantong-kantong tunawisma di kolong jembatan di Jakarta, salah satunya di jembatan Menteng Semanggi. Nah, kalau kita melihat, ini juga dijelaskan nih, bahwa sebenarnya bukan hanya Jakarta, tempatnya Risma sendiri yang sudah 10 tahun kurang lebih diurus, ternyata masih ada juga orang-orang yang tinggal di kolong jembatan. Nah, Bang Udin melihat dua sisi ini seperti apa nih Bang? Ya, ini menarik banget ya. Jadi kita berharap ada semacam
berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya, istilahnya fastabiqul khairat gitu. Jadi ada persaingan yang kita melihat ada persaingan yang produktif gitu ya. Terus juga jangan keseret ke hal-hal yang kontraproduktif gitu. Tapi kalau ketika dimunculkan kemudian base camp-nya Risma juga ternyata ada masih banyak warga yang ada di kolong jembatan, ya itu kan artinya ya jangan cuman Jakarta aja gitu yang perlu diperhatikan gitu, tapi juga kota-kota lain gitu. Apalagi sekarang skupnya Bu Risma apa namanya sudah menasional gitu ya. Ya ternyata di rumahnya sendiri masih belum berbenah dan tapi saya melihat meskipun Bu Risma ini melakukan sidak di Jakarta gitu ya, tapi paling enggak dia punya apa ya, ada kalau saya perhatikan kemarin agak taktis gitu ya dan kemudian memberikan solusi. Nah, kita justru sebenarnya kangen juga ada pemimpin-pemimpin yang mau belusukan turun ke masyarakat ini gitu. Nah, tapi ketika apa namanya ketika Risma belusukannya di Jakarta, ya kemudian ditanggapi politis oleh berbagai pihak gitu, terus juga ada yang mendukung gitu ya. Dan apa namanya ini wajar saja gitu, tapi ya banyak juga yang berpesan bahwa kalau bisa ya jangan di Jakarta aja gitu, tengok juga di rumahnya sendiri gitu. Nah ini harapannya ketika ini disentil oleh media juga gitu di Surabaya ada kayak gitu, di Jakarta cukup fair gitu karena langsung di follow up oleh pemerintah Jakarta Pusat. Habis itu tuh ditertibkan tuh di kolong jembatan, tapi penertibannya itu bukan bukan apa ya, bukan arogan atau apa ya, tapi mereka ditempatkan di tempat yang layak. Seperti juga ketika Risma mendatangi salah satu penghuni di kolong jembatan di Jakarta, dia melakukan dialog, terus juga dia bilang mau mengasih rumah kepada mereka dan lain sebagainya. Itu kalau bisa cara-cara persuasif kayak gitu yang dikedepankan. Nah, ini ketika di Surabaya ada berita seperti ini ternyata masih banyak, ya otomatis juga harus fair gitu pemerintah di kota Surabaya, apakah itu suksesor Bu Risma atau Bu Rismanya sendiri, ya ini juga harus ditertibkan gitu. Dan ini kalau bisa ya akhirnya merembet ke semua daerah ketika banyak yang apa namanya perlu dibenahi. Mungkin itu Bang Semi, tapi saya melihatnya ini ya apa namanya isu ini menarik untuk terus ditindaklanjuti sehingga ada semacam apa ya tanda kutip persaingan yang produktif gitu ya, yang membangun sehingga yang diuntungkan juga masyarakat gitu. Tadi ya saya ngutip di awal tadi ya berlomba-lomba dalam kebaikan gitu, Bang Semi. Oke. Oke, Bang Udin tadi sempat mention soal jangan hanya di Jakarta. Nah, kalau kita lihat statistik kan memang secara statistik Jakarta itu adalah daerah yang salah satu yang paling maju di Indonesia lah. Dari indeks pembangunan manusia yang paling tinggi. Indeks perekonomian, pembangunan perekonomian pun tinggi begitu. Nah, kalau di Jakartanya saja masih ada indikasi orang yang tinggal di kolong jembatan, apalagi di luar Jakarta kan Bang Udin. Dan ini Ya, ada di betul. Surabaya, malah di tempatnya Ibu Risma sendiri begitu. Nah, Ya. apakah ini juga semacam warning bagi Ibu Risma agar ini bukan Indonesia itu bukan hanya Jakarta loh. Justru persoalan Indonesia selama ini terlalu bertumpuk di Jakarta, tidak merata gitu. Nah, kalau Bang Udin melihat langkah yang mesti dilakukan Risma secara taktis begitu, kalau membandingkan dengan kondisi bahkan di Surabaya sendiri begitu, gimana Bang Udin? Ya, ini di Jakarta dengan kondisi yang ada itu mungkin fenomena gunung es yang gampang dilihat gitu. Tapi ketika Ya. Risma meneropongnya ini di Jakarta, spektrumnya jadi luas gitu. Artinya lebih menasional. Mungkin ketika Risma datang ke Surabaya, ada di kolong jembatan atau di daerah-daerah lain yang dia kunjungi ternyata masih ada di kolong jembatan, mungkin orang anggap ini masih biasa lah gitu, udah biasa gitu. Tapi ketika ini yang disorot apa namanya kota Jakarta oleh Risma gitu, nah apa namanya kemudian apa namanya ini spektrumnya menjadi menasional gitu ya.
sebetulnya menjadi nasional dan bisa saja ditanggapi positif juga negatif gitu. Negatifnya apa ya, mungkin ini dalam tanda kutip menyerang Pak Anies yang memang beda beda inilah ya, beda faksi politik gitu ya, yang mungkin sambil tes water gitu ya dalam Pilgub Jakarta gitu. Tapi ya ini yang tadi saya bilang, ini harus lebih fair lagi bahwa Risma juga harus melihat di kota-kota lain termasuk kotanya sendiri gitu. Jadi jangan cuman dia fokuskan ini ke apa namanya, ke kota Jakarta aja yang memang ya kalau perlu ya di tempat-tempat yang memang ya tidak disorot media atau apa, mungkin lebih mengenaskan lagi daripada yang kita saksikan di kolong jembatan di Jakarta gitu. Atau mungkin setelah ini Risma lebih fair juga berkunjung ke Surabaya, terus juga menata kotanya sendiri dan juga diikuti oleh kota-kota yang lain. Tapi yang utama Bang Sam kan, Risma ini ditugaskan oleh Presiden Jokowi kan menjadi Mensos gitu ya. Ya kita berharap beliau tidak terjebak pada apa namanya politik praktis semata gitu, atau apa namanya gimmick-gimmick yang seperti ini di tengah kondisi pandemi COVID yang belum berakhir gitu ya. Sepertinya dia kalau bisa ya fokus dengan tugas utamanya untuk merapikan apa namanya bansos-bansos itu gitu. Jadi jangan ditutup oleh gimmick-gimmick yang seperti ini. Tapi kita apresiasi dengan niat baik beliau gitu ya untuk menata-nata gitu ya. Tapi ya itu Presiden Jokowi menugaskan Bu Risma ini untuk menjalankan ya terutama di era pandemi COVID ini. Kita tahu sebelum Bu Risma Menteri Sosialnya itu apa sampai korupsi dana bansos. Nah ini yang perlu di ini. Nah ibarat kata nih, ibarat kata pepatah apa namanya gajah di depan mata nggak kelihatan, tapi semut di depan di pojok sana tuh kelihatan. Nah ini juga yang berita mengenai ada kolong jembatan di tol Surabaya ternyata juga ada, itu hampir mirip dengan peribahasa tersebut gitu. Selama ini Bu Risma lewat aja mungkin santai aja di Surabaya, tapi ketika di Jakarta kok ini kelihatan ada yang kumuh di Jakarta kok jadi kelihatan. Nah, seperti itu juga cara memandang ketika Bu Risma menjalankan tugas-tugasnya dalam ini distribusi bansos segala. Jangan sampai dia sibuk ngurusin kolong jembatan ternyata apa namanya di bansosnya tuh nanti apa nggak ada perbaikan dengan menteri yang sebelumnya. Jadi itu tadi ada masalah besar di Kemensos itu yang perlu juga Risma perhatikan gitu. Nah, persis dengan berita tol di kolong jembatan di Surabaya itu. Gitu Bang Semi. Oke. Nah, ini kan tadi Bang Udin sudah mention soal politik, aroma politik. Nah, kalau kita tadi Bang Udin juga udah mention kalau di daerah lain mungkin lebih banyak pasti yang lebih mengenaskan. Tapi kan bobot politiknya Jakarta tentu lebih tinggi. Apalagi yang berkuasa ini Anies Baswedan. Dan di sisi lain, sorotan politik terkait dengan Kemensos ini juga lagi ke arah bansos tadi juga seperti yang disampaikan Bang Udin. Nah, ini kan kalau kita baca secara analisis politik, bisa jadi ini adalah upaya untuk mengalihkan isu dan paling efektif karena memang sasaran tembaknya itu tepat gitu. Akan menimbulkan keriuhan dan lain sebagainya. Nah, Bang Udin melihat ini sebagai tadi gimmick politik yang sengaja dimainkan, apakah ada kemungkinan ke arah situ, Bang? Ya, ini apa ya? Memang sepertinya nih sudah menjadi nggak apa namanya ya kalau bisa saya bilang nih agenda setting lah gitu ibaratnya ketika ada kunjungan seperti ini ke kolong jembatan dan tempatnya juga sudah di Jakarta gitu ya, dan memang ini tes water juga tes water kayak dulu ketika Pak Jokowi datang pertama ke Jakarta juga kan dulu begitu gebrakannya apa namanya belusukan gitu. Cuman ya mungkin nggak seperti dulu ketika zamannya Jokowi. Sekarang juga netizen juga sudah lebih cerdas gitu ya, masyarakat memandang gimmick-gimmick politik seperti itu. Tapi kalau saya memandang memang ada gimmick politik ke arah sana dan ini sebagai tes water gitu ya.
tes water untuk apa namanya Pilgub DKI gitu. Saya juga memandang ada persaingan ke arah sana walaupun ini terlalu dini Bang Semi. Terlalu Ya, dini. ya. Tapi kan kalau kita cuman apa ya menafsirkan berpendapat kayak gini kan boleh-boleh aja. Yang penting ketika menjadi sebuah naskah kita harus benar-benar objektif kan gitu. Betul, betul, Ini kan opini saya pribadi Bang Semi. Jadi betul. apa namanya dan ternyata ya ketika ada gimmick politik seperti itu, nah ya media maupun masyarakat sekarang sudah lumayan cerdas gitu dan apa namanya perbincangan mengenai tinggal di kolong jembatan ini juga menjadi perbincangan di apa namanya di sosial media gitu ya dan mereka sudah mulai cerdas juga mana yang membedakan gimmick politik atau enggak tapi paling tidak kalaupun kayak kemarin ketika Bu Risma datang ke situ itu kemudian dirapihin kayak gitu kita juga seneng dalam arti ditertibkan gitu artinya ada apa ya ada satu hal yang memang konkret gitu dan ini kita rindu juga persaingan kayak gini Bang Semi gitu Ya, tapi ya ada itu tadi manfaatnya, pencitraan yang ya ada manfaatnya. Gitu. pencitraan tapi pencitraan yang membangun gitu loh ibaratnya pencitraan yang membangun dan ini menimbulkan persaingan antar kepala daerah juga gitu untuk dia lebih baik ke daerahnya lagi. Tapi kembali ke tugas pokok Bu Risma tadi ada persoalan besar di distribusi bansos itu ya sebaiknya Bu Risma juga fokus ke situ. Nah, kalaupun dia mau apa namanya main-main gimmick-gimmick kayak gini ya Mbok jangan di suasana Covid kayak sekarang lah yang ibaratnya orang benar-benar butuh perhatian serius dan kemarin apa namanya Mensos sebelum yang dia ganti itu luar biasa dia apa namanya yang ditangkap oleh KPK melakukan korupsi ngambil fee dana bansos dan ini yang kita tunggu justru kinerjanya Bu Risma itu mudah-mudahan pasca ini ya jadi lebih baik gitu jadi mohon ya jangan memancing di air keruh di tengah COVID seperti ini gitu. Jangan menggunakan jabatan Mensos ini untuk apa namanya untuk mendulang pencitraan apalagi menggandeng isu-isu politik pilgub gitu. Nah, itu Bang Semi. Oke, nah kita mengakhiri sesi apa news story ini kita akan membahas reaksi dari berita ini di sosial media. Nah, kalau kita melihat nih Bang Udin, ini berita ternyata sudah di-share sebanyak 3.400 kali di Facebook gitu dan komentarnya pun lumayan beragam. Nah, ini saya ambil salah satu komentar aja yang nanti bisa kita lihat begitu reaksi dari pembaca. Nah, ini salah satunya dari Putra Sukapura, yaitu, ayo pada pindah ke Jakarta biar diperhatikan sama Bu Menteri. Mbok ya mikir dulu kalau mau ambil tindakan ya, mau menampar gubernur lain malah mukanya sendiri yang ketahuan, please jangan pingsan lagi. Nah ini hanya salah satu reaksi saja begitu, tapi memang ada juga yang reaksi yang positif yang disampaikan kepada Bu Risma. Tapi paling tidak nih Bang Udin, ini menandakan juga bahwa memang apapun itu yang terkait dengan DKI itu pasti disorot ya Bang Udin ya, dan juga apapun itu yang terkait dengan jabatan Menteri Sosial pun saat ini lagi disorot. Jadi ada dua sisi yang mungkin bisa kita lihat nih Bang Udin, antara Kementerian Sosial yang memang sorotannya sekarang sedang negatif, di sisi lain ada pemerintahan DKI juga yang daya sorotnya juga tinggi. Jadi mungkin mengambil isu ini juga ada manfaatnya gitu. Begitu Bang Udin. Iya, ya itu tadi apa namanya ketika DKI itu kan seksi juga gitu. Kemudian kepala daerahnya ya kita tahu dalam tanda kutip ya secara faksi politik berseberangan dengan beliau gitu. Jadi ketika apa namanya dalam tanda kutip mencari-cari kesalahan di DKI itu sama saja menampar tadi kalau kata netizen menggampar gubernur lain gitu ya. Tapi ketika ada ternyata di Surabaya masih ada, ya netizen tadi bilang malah mukanya sendiri yang tertampol gitu ya. Itu ya bahasa netizen tuh kan apa ya kadang suka nggak disaring juga gitu. Tapi itu menyiratkan bahwa ada apa bahwa ya netizen sebenarnya
udah bosen gitu ya dengan gimmick-gimmick yang yang politis gitu ya. Tapi yang utama ya kalau bisa ya bekerja yang yang soft gitu ya, yang kalau perlu ketika menata itu nggak perlu disorot-sorot oleh kamera gitu ya. Nah, itu yang netizen harapkan ya. Tapi, eee, satu lagi yang saya bilang bahwa tadi, langkah Risma ini sebenarnya bagus terlepas dari konteks penanganan Covid gitu ya. Artinya Ya, ya. dia coba, manuver melambung ke tempat yang lain gitu ya dan ternyata memancing reaksi dan, ya pro kontra gitu ya. Tapi ya itu kembali lagi jangan lupa dengan tugas utama beliau yaitu membenahi Kemensos yang kemarin menteri yang sebelumnya itu, sudah, ditangkap oleh KPK gini. Ini menurut saya persoalan serius di tengah Covid yang belum selesai ini bagaimana Kemensos mengambil peran di situ yang saya rasa kemarin juga Pak Jokowi udah di tahun 2021 ini menggelontorkan dana yang demikian besar lagi Bang Semi. Ya, Nah, ya. ketimbang berpolemik tentang kolong jembatan yang memang udah ada porsi tugas kepala daerah masing-masing, ya Bu Risma sebaiknya fokus ke situ karena ini menyangkut Ya. hajat hidup orang banyak di masa Covid ini gitu dan kalau bisa ya fokus dia berkomentar di hal-hal yang seputar penanganan Covid itu dulu gitu. Mungkin gitu Bang Semi. Oke. Ini pendapat sekali lagi ini pendapat pribadi saya nih Bang Semi, bukan pendapat Ya. Republika atau apa. Jadi kita tetap objektif ketika menyajikan satu berita gitu ya. Ini kan Ya. bincang-bincang gitu. Ya, gitu Oke. Bang Semi. Sangat Ya, menarik perbincangan kita dalam 20 menit ini, tapi waktu sudah hampir di penghujung acara. Mungkin yang bisa saya sarikan adalah apapun itu, mau pencitraan atau tidak, selama masih ada manfaatnya bagi rakyat, tentu sangat baik. Apalagi kalau kita dalam konteks berlomba-lomba dalam kebajikan. Entah itu Anies ya, Baswedan ataupun Risma, entah akan bersaing kelak di Pilgub ataupun kontestasi-kontestasi lain, kita berharap ya. persaingan itu dilakukan dengan pencitraan yang menguntungkan rakyat. Seperti tadi Bang Udin bilang, pencitraan yang membangun. Ya. Oke, terima kasih banyak Bang Udin atas atensi dan juga keterangan-keterangan yang sangat menarik. Sobat Republika sekalian, demikianlah acara news story kita kali ini. Jangan lupa subscribe, follow, dan share konten ini, dan juga simak acara-acara lain, episode lain dari news story ini pada kesempatan yang lain di channel YouTube Republika Official. Ya, akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Budin dan juga Sobat Republika sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Semi pemirsa.